Soyuz, pesawat ruang angkasa Rusia saingan Crew Dragon Amerika Serikat. Amerika Serikat kini dapat saingan baru. SpaceX yang bekerja sama dengan NASA baru-baru ini sukses meluncurkan pesawat ruang angkasa mereka yakni Crew Dragon. Pesawat ini dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa milik Rusia, Soyuz. Soyuz adalah pesawat ruang angkasa Rusia buatan Uni Soviet yang menempel pada roket dengan nama yang sama dan digunakan untuk mengangkut kosmonaut dan astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Sebelum kehadiran Crew Dragon, Soyuz yang dibuat pada 1962 adalah satu-satunya transportasi ruang angkasa di dunia yang bisa digunakan untuk memasuki orbit. Soyuz seperti dilansir Rusia Beyond the Headline dibuat dengan kendaraan peluncuran pertama dengan nama yang sama dan merupakan modifikasi dari rudal balistik R-7 yang legendaris. R-7 sendiri adalah rudal balistik antar benua pertama di dunia yang dirancang oleh Sergei Korolev. Rudal itu dibuat untuk tujuan yang jelas, yaitu membawa hulu ledak nuklir. Namun rudal berjulukan Semerka itu tidak bekerja dengan baik dan hanya bertahan 8 tahun sebelum dinonaktifkan. Meski demikian, rudal itu masih tetap berguna karena platformnya dipinjam untuk pengembangan program luar angkasa Soviet selama bertahun-tahun berikutnya. Semerka akhirnya meluncurkan satelit pertama di dunia ke orbit pada Oktober 1957 silam. Soyuz terdiri dari 3 bagian yaitu kompartemen instrumental atau pendorong, kompartemen orbital, dan kompartemen pendaratan. Ketika lepas landas, para kosmonot duduk di kompartemen pendaratan yang cukup sempit tanpa ruang gerak sedikit pun. Sedangkan kompartemen orbital yang sedikit lebih luas menjadi tempat tinggal kosmonot saat berada di orbit. Selain itu, kompartemen ini juga menampung kargo yang akan dikirimkan ke ISS dan tempat perangkat sanitas berada. Untuk menggunakan toilet, para kosmonot harus membaca buku panduan yang sangat tebal karena pengoperasiannya benar-benar tidak mudah sama sekali. Pesawat ruang angkasa ini telah dimodernisasi selama bertahun-tahun sebagai bagian besar pada bagian dalam, terutama elemen kontrolnya. Menurut sejumlah pengakuan astronot, berada di dalam pesawat ini benar-benar tidak nyaman. Ketika pertama kali saya menjalani pelatihan Soyuz, saya melihat rekan Amerika saya meminum obat penghilang rasa sakit. Saya bertanya mengapa dia melakukannya, dan dia menjawab, "Kamu akan mengetahuinya nanti," ujar André Kuipers. Astronot Belanda dari Badan Luar Angkasa Eropa seraya mengakui bahwa dia memang mengalami banyak masalah dengan lututnya dan merasa tidak nyaman. Terlepas dari ketidaknyamanannya, Soyuz adalah benteng terakhir Roskosmos di pasar peluncuran luar angkasa. Secara teori, Soyuz akan digantikan dengan pesawat ruang angkasa Federastia, pesawat yang baru berganti nama dari Orel. Pada tahun lalu itu jauh lebih luas dan berkapasitas 6 orang, namun pesawat yang dikembangkan sejak 2009 itu masih belum selesai hingga kini. Sementara itu, Rusia heran Amerika kok girang SpaceX sukses bawa astronot ke antariksa. Rusia mengaku heran melihat betapa girangnya Amerika Serikat melihat 2 astronot NASA berhasil mencapai Stasiun Antariksa Internasional dengan menumpang roket serta kapsul buatan perusahaan swasta SpaceX milik Elon Musk. Pada Sabtu lalu, SpaceX mencatat sejarah sebagai perusahaan swasta pertama di dunia yang berhasil mengirim manusia ke luar angkasa. Sebelumnya, astronot termasuk dari Amerika Serikat harus menumpang roket dan kapsul Soyuz milik Rusia untuk bisa ke ISS. Karena ketergantungan pada Rusia itu, maka Dmitry Rogozin, kepala Badan Antariksa Rusia, pernah berkelakar bahwa Amerika Serikat pada satu hari kelak mungkin akan memaksa agar para astronot pergi ke ISS menggunakan trampolin.
Setelah SpaceX yang menggunakan roket Falcon 9 dan kapsul Crew Dragon berhasil mengudara pada Sabtu sore waktu Florida, Amerika Serikat, trampolinnya berhasil celetuk Elon Musk dalam jumpa pers bersama administrator NASA, Jim Bridenstine. Ia dan Jim Bridenstine tertawa. Ini lelucon internal, imbuh Musk sebagai dilansir dari Science.org. Rusia mengatakan, apanya yang keren? Rogozin sendiri tetap diam sampai minggu kemarin. Ia baru bersuara ketika Crew Dragon berisi 2 astronot Amerika Serikat berhasil bersandar di ISS. Kini sudah aman untuk menyampaikan selamat atas suksesnya peluncuran dan bersandarnya Crew Dragon. Tolong sampaikan ucapan selamat saya yang tulis untuk Elon Musk. Siap untuk bekerja sama di masa depan, tulis Rogozin di Twitter. Pada tahun 2014, Rogozin yang menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri pernah mengolok-olok Amerika Serikat yang ketika itu tak memiliki program untuk mengirim astronot keluar angkasa. Sindiran itu disampaikan setelah Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi atas Rusia, termasuk ke beberapa industri luar angkasanya. Meski Rogozin mengucapkan selamat, tetapi Roscosmos mengungkapkan pihaknya heran dengan kegembiraan warga hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kami tidak mengerti melihat histeria yang dipicu oleh kesuksesan peluncuran Crew Dragon. Apa yang seharusnya terjadi dahulu kala, akhirnya terjadi, kata juru bicara Roscosmos Vladimir Ustimenko, mengutip sebagian dari kata-kata Trump sendiri. Siapkan roket baru. Trump dalam peluncuran itu mengatakan bahwa Amerika akan menjadi negara pertama yang mendaratkan manusia ke Mars setelah kembali mengirim astronot ke bulan pada tahun 2024. Perempuan Amerika akan menjadi yang pertama yang mendarat di bulan dan Amerika Serikat akan menjadi negara pertama yang mendarat di Mars. Kami tidak akan menjadi yang kedua dimanapun juga, cetus Trump. Rusia di sisi lain mengatakan tidak akan tinggal diam. Tahun ini kami akan menggelar uji coba 2 roket baru dan melanjutkan program misi ke bulan mulai tahun depan, tweet Ustimenko di Twitter. Ustimenko tidak menjabarkan program itu lebih lanjut, tapi Rogozin pernah mengatakan bahwa Rusia berniat menggelar uji peluncuran roket antara jelang akhir 2020. Rogozin juga mengatakan bahwa Rusia terus mengembangkan rudal balistik antar benua bernama Sarmat atau yang oleh NATO disebut Setan II. Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2018 juga pernah bilang Sarmat adalah salah satu senjata baru Rusia yang bisa membuat pertahanan NATO terlihat usang. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia memang memonopoli perjalanan ke ISS karena ia adalah salah satunya negara yang bisa membawa astronot ke dan dari stasiun antariksa tersebut berbekal kapsul Soyuz. Satu kursi di Soyuz harganya sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Amerika sendiri sejak program pesawat ulak-alik berakhir di 2011 selalu mengandalkan roket dan kapsul Rusia untuk pergi dan pulang dari ISS. Kini Amerika sudah punya SpaceX. Roscosmos sendiri menilai bahwa Amerika masih akan membutuhkan Rusia. Penting untuk memiliki setidaknya 2 kemungkinan agar bisa sampai ke ISS, karena kita tidak akan pernah tahu, kata Ustimenko. Program luar angkasa Rusia sendiri adalah yang pertama yang mengirim manusia ke luar angkasa pada 1961. Rusia, atau lebih tepatnya Uni Soviet, juga menjadi yang pertama yang mengirim satelit ke orbit pada tahun 1965. Tetapi sejak Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, program antariksa Rusia mengalami kemunduran akibat korupsi, skandal, dan beberapa pesawat antariksa serta satelit mahal dalam tahun-tahun terakhir ini.